Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Senang sekali Al-Fakir, Isa Al-Kaf, ada Ateb, dan juga ada Mas Yusuf Subangkit di meja operator bisa kembali menemani ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama guru-guru kita yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio. Ada Ustaz Husain bin Hamid Altas. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz, dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Ikhwan akhwat, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ikhwan akhwat tentang Al-Quran sebagai warisan yang mulia bagi hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memotivasi lagi diri kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran dengan menyadari bahwa Al-Quran adalah warisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, kepada hamba-hambanya pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mudah orang yang dekat dengan Al-Quran ini. Tidak semua orang bisa dekat dengan Al-Quran, tidak semua orang bisa seberuntung kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk yang begitu jelas, begitu gamblang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan sayangnya banyak di antara kita yang meninggalkannya. Itulah kenapa hari ini temanya bagi hamba-hamba yang pilihan, karena memang mereka lah yang terpilih yang bisa dekat dengan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu insyaallah. Tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita di studio bersama Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, ditemani oleh Ateb Setiabudi, Algi, begitu pula rekan-rekan anak-anak kita yang sedang magang, kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semua untuk menerima bimbingan dan petunjuk yang Allah turunkan bagi kita melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang akan menentukan keselamatan dan kebahagiaan kita. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, ketika kakek nenek kita diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan pesan yang abadi yang Allah sampaikan kepada setiap nabi, setiap rasul untuk disampaikan kepada umat mereka.
fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa-siapa di antara kalian yang mengikuti apabila petunjukku sampai pada kalian. Siapa saja di antara kalian yang mengikuti bimbingan dan petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan merana, tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari kitab yang berisikan pelajaran dan peringatan yang aku turunkan, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sempit, yang pengap, yang gelap gulita, karena dirinya tidak mendapatkan penerangan dan petunjuk dari Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dirinya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka pada hari tersebut yang dihimpun dan dibangkitkan dalam keadaan buta akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpun aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dalam keadaan melihat. Nah, mari kita dengarkan jawaban Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah sebagai balasan bagi kamu. Dahulu kalian dalam kehidupan dunia datang kepada kalian ayat-ayat kami, tapi kalian campakkan dan kalian lupakan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu pula hari ini kalian termasuk dari orang yang dilupakan. Ini merupakan balasan yang setimpal. Saya yakin para pendengar, pemirsa tidak ingin mengalami nasib seperti ini. Dibangkitkan dalam keadaan buta, hidup di dunia dalam keadaan merana dan tersesat, terlunta-lunta di tengah-tengah padang kebingungan. Maka mari bersama-sama untuk menghindari kesesatan dalam kehidupan dunia, kesempitan, kepengapan, dan kegelapan dalam hidup ini, serta kesengsaraan di hari akhir nanti. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, kepada kitab sucinya, dengan mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, perlu kita fahami bahwa kitab suci Al-Quran ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya semua tertuang dalam kitab Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak pula ada tambahan dari ucapan makhluk. Kitab yang benar-benar suci, terjaga dan terpelihara sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kitab yang berisikan pelajaran dan peringatan ini, dan kami yang akan turun tangan menjaganya. Dan kitab suci Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab hasil karya manusia. Kitab-kitab hasil karya manusia amat-amat terbatas. Oleh karena itu seorang ilmuwan yang menulis pada 1000 tahun lampau, pada saat ini dianggap telah tertinggal. Karena perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat dan kemajuan manusia, maka penemuan-penemuan manusia di masa lampau menjadi bahan kajian dan pelajaran, tapi kebanyakannya tidak lagi menjadi rujukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Seorang sastrawan yang menghasilkan karya sastra yang amat indah beberapa ratus tahun yang lampau, kalau kita baca pada saat ini, kita temukan ternyata apa yang termuat dalam karya sastra tersebut tidak mengalami pertumbuhan dan penambahan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang memiliki ruh. Dia menjadi pedoman bagi umat yang hidup pada masa Rasul.
Dia menjawab juga tantangan yang dihadapi umat yang datang setelah Rasul dari masa ke masa. Memberikan solusi bagi mereka, karena Al-Quran adalah kitab suci yang tetap hidup, akan memberikan penerangan petunjuk bagi setiap umat sesuai dengan kebutuhan zaman mereka. Dan ini ditegaskan, dinyatakan oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan padamu, wahai Rasulullah, ruh dari sisi kami. Yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah Al-Quran, kitab yang hidup, karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau menganugerahkan kehidupan bagi makhluk-makhluk. Ruh dari sisi kami, dari sisi Allah. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, sebelumnya engkau tidak mengenal Alkitab maupun al-iman sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tapi kami jadikan Quran ini cahaya yang terang benderang. Dengan cahaya ini kami bimbing hamba-hamba kami yang kami kehendaki, yang layak untuk menerima hidayah Allah. Dan engkau benar-benar membimbing dan menuntun manusia ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, Quran adalah kitab yang selalu hidup, memberikan jawaban-jawaban yang dibutuhkan umat pada setiap masa mereka sesuai dengan tantangan mereka. Jadi jangan samakan kitab suci Al-Quran yang datang dari sisi Allah dengan hasil-hasil karya manusia yang amat penuh dengan keterbatasan. Dan Quran dengan tegas mengumumkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari sisi Allah, bukan dari sisi makhluk bagaimanapun pandainya, tapi dari sisi Allah pencipta kita, sebuah kitab dan cahaya yang memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwana, Allah akan membimbing dengan cahaya dan petunjuk kitab tersebut siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah, subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih, dan dengan izin Allah, Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Begitu juga dalam surah Al-Isra Allah menegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih lurus, kehidupan yang penuh dengan keseimbangan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dan Allah jelaskan bahwa kitab suci ini jauh dari kebengkokan, karena datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kenapa? Karena Dia yang maha tahu, Dia yang maha bijaksana, Dia yang maha sempurna. Dari kesempurnaan ilmu Allah, kebijaksanaannya, keadilannya, lahirlah bimbingan dan petunjuk Alkitab yang tidak dapat dibandingkan dengan bimbingan petunjuk yang datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang, Ustaz Isa, Ustaz Hamzah mengaku bahwa kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu saya ingat ketika saya satu hari, mungkin pada tahun 90-an, berkunjung ke salah satu daerah di Sumatera. Berkumpul dengan para asatidzah dan para mahasiswa. Saya mengajak pada saat itu, kita bersama-sama untuk kembali kepada kitab Allah dan manhaj Nabi kita Muhammad SAW. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, Ustadz, kita saksikan hampir setiap kelompok semua mengklaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi kenapa kok mereka berselisih, bertentangan, seolah-olah referensi dan rujukan mereka berbeda-beda? Saya katakan, orang yang mengklaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini terbagi kepada dua golongan. Yang satu, ya, mereka menempatkan Quran di depan,
sedangkan mereka sebagai makmum, Quran sebagai imam mendengarkan dengan khusyuk, berupaya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengikuti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan perintahkan. Tapi yang satu lagi yang mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka menempatkan diri mereka di depan, Quran dan Sunnah di belakang, lalu mereka sesuaikan Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan persepsi mereka dan kecondongan mereka. Dua-duanya mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, yang kita maksudkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, orang yang berdiri di hadapan Al-Quran, duduk di hadapannya mendengarkan bimbingan petunjuk Al-Quran, mengikuti bimbingan tuntunan Al-Quran apa adanya, bukan menggiring Al-Quran untuk mengikuti pendapatnya. Oleh karena itu Rasul mengingatkan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran digiringnya menuju pendapatnya, arti kepada persepsi sebelumnya, silakan siapkan tempatnya dalam api neraka. Cuma sebagian orang menerjemahkan hadis ini, siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, bukan begitu. Siapa yang menafsirkan Quran biraihi, mengikuti pendapatnya. Quran digiring mengikuti persepsi dan pendapatnya serta hawa nafsunya. Kalau dikaitkan dengan politik. Ya. Dan kata sunnah ini tidak menunjuk kepada hadis. Sunnah itu manhaj Nabi kita Muhammad SAW yang begitu jelas bagaimana akhlak beliau, sikap beliau, rahmat beliau, kesabaran beliau. Ini yang kita ikuti. Dan Rasul tidak pernah sama sekali mencaci, memaki, memfitnah, mengkafirkan, tapi mengajak orang-orang yang kafir masuk ke dalam Islam. Tapi sebahagian orang yang mengaku kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka mengeluarkan orang Islam dari Islam. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika berdialog dengan salah seorang yang berasal dari kalangan ekstremis yang gampang mengkafirkan orang, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang selalu hidup bersama Al-Quran sepanjang hidupnya bertanya, Rasulullah SAW mengajak manusia untuk apa? Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, memperingatkan mereka dari jalan yang akan mengantarkan menuju api neraka. Sedangkan kalian justru apa? Mengeluarkan orang dari surga masuk ke dalam api neraka. Mengeluarkan orang dari Islam menuju kekafiran. Kita ingin tahu siapa sebetulnya yang mirip dengan Nabi kita dalam akhlak dan perangainya. Kalian yang gemar mengkafirkan orang, yang gemar memasukkan orang ke neraka, apa kami yang mengajak orang untuk masuk ke dalam surga? Berjalan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita yang penuh dengan keindahan. Jadi kalau seandainya sunnah identik dengan hadis, hadis bisa dibuat, bisa diada-adakan. Tapi kalau orang kembali kepada akhlak pribadi Nabi, sebagaimana yang dituturkan Al-Quran, begitu juga yang kita dengar dari sejarah kehidupan beliau, manhaj ini merupakan manhaj yang amat indah karena bersumber dari Al-Quran. Dipetik dari Al-Quran, bukan bersumber dari hawa nafsu, bukan juga bersumber dari fanatisme kelompok yang ingin membenarkan sikap mereka, perbuatan mereka, lalu mereka mengada-adakan kebohongan, mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat, pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah, orang yang bersama Al-Quran dalam kehidupannya, orang yang diterangi Allah, dan orang yang akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Pada ayat 29 surah Fatir Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah dan mengikuti petunjuknya. Tala yatlu bukan hanya membaca, tapi membaca, mempelajari, dan mengikuti petunjuknya. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebahagian yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi menjaga perasaan orang yang dibeli, terang-terangan bukan karena riya, tapi ingin memberikan contoh, mengajak orang lain juga berinfak di jalan Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut. Perdagangan dunia
maupun perdagangan untuk hari akhir nanti. Liwafiyahum ujurahum. Mereka-mereka ini yang melakukan 3 hal tadi, membaca dan mengikuti petunjuk kitab Allah, mendirikan sholat berjamaah di masjid, menginfakkan sebahagian yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka akan hidup dalam suasana yang penuh keberuntungan, baik perdagangan dunia mereka maupun perdagangan akhirat mereka yang tidak akan pernah mengalami kebangkrutan. Liyuwafiyahum ujurahum, Allah akan melunasi bayaran mereka secara penuh. Wa yazidahum min fadlih, Allah tambahkan lagi dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia maha pengampun, dosa-dosanya diampuni, lagi maha penyukur, kebaikannya dilipat gandakan berlipat-lipat kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali para ikhwan akhwat kepada ayat tadi, ayat 29 dari surah Fatir ini, siapa yang ingin selalu beruntung dalam perdagangannya, dimudahkan hidupnya, diterangi perjalanannya, lakukan 3 hal yang Allah tunjukkan. Membaca ayat-ayat Allah, mengikuti petunjuknya, mendirikan sholat berjamaah dalam rumah Allah. Yang ketiga, berinfak walaupun hanya sekedar 1 gelas beras, 1,5 gelas diberikan untuk saudara kita yang membutuhkan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, huwal haq, dialah kebenaran yang sejati. Bukan dia diukur dengan yang lain, tapi yang lain dari pendapat manusia, pemikiran manusia, kitab-kitab manusia dikembalikan kepada Al-Quran. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, huwal haq, dialah satu-satunya kebenaran yang tidak meragukan. Dengan adanya ta'rif at-tarafain, huwa di sini kata pengganti ma'rifah. Al-haq juga dengan alif lamnya ma'rifah, ta'rif at-tarafain yufidul hasra, artinya memberikan pembatasan. Memberikan pembatasan. Kalau Allah mengatakan huwa haqqun, Allah hanya menjelaskan dia adalah kebenaran. Tapi kalau Allah mengatakan huwal haq, maka dialah satu-satunya kebenaran. Contohnya, dalam bahasa Arab kalau saya mengatakan huwa rajulun, dia seorang laki-laki. Beda dengan huwa rajul. Kalau huwa rajul, dia satu-satunya laki-laki. Namanya ta'rif at-tarafain. Artinya mubtada dan khabarnya atau musnad ilaihnya dalam keadaan apa? Musnad ilaihnya dan musnadnya dalam keadaan ma'rifah. Jadi apa yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasul, jangan kau bimbang dan ragu. Ini sebenarnya bukan untuk Rasul, untuk kita. Huwal haq, dialah satu-satunya kebenaran yang tidak meragukan. Karena datang dari Allah yang maha benar. Musaddiqal lima baina yadayh, dia membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Oleh karena itu kitab-kitab yang turun sebelumnya, untuk menguji kebenarannya cocokkan dengan Al-Quran. Kemudian innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, sungguh Allah terhadap hambanya benar-benar maha tahu lagi maha melihat. Dengan sendirinya bimbingan yang Allah berikan kepada hambanya, bimbingan yang paling tepat dan paling sesuai. Karena Allah maha tahu mengenai hamba-hambanya, baik yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi berita dan keadaan mereka. Nah, kelanjutannya ini yang menjadi pokok tema dari kajian kita. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian ini tsumma di sini ya, bukan dikaitkan dengan pembicaraan sebelumnya. Tsumma di sini dikaitkan dengan apa? Dengan bi'tsat para nabi sebelumnya, nabi demi nabi, rasul demi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat nabi yang terakhir, ya, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah mengutus nabi-nabi sebelumnya seperti Isa, kemudian juga Sulaiman, Daud, ya, sampai kepada Yusuf, ya, sampai kepada Musa dan Harun, dan nabi-nabi sebelumnya. Lalu Allah berbicara mengenai nabi kita. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Bicara mengenai nabi kita dan umat yang dipimpin oleh nabi kita.
Jadi tsumma di sini berbicara mengenai apa? Kemudian setelah Allah mengutus umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala mewariskan Alkitab ini, kitab yang maha agung, maha sempurna, yang selalu hidup. Karena alif lam di sini jinsiyah. Tsumma awratsnal kitab. Baik jinsiyah maupun dhihniyah, ya. Tapi alif lam di sini menunjukkan bahwa dialah kitab yang sebenarnya. Ya. Jadi kami ya, telah mewariskan Alkitab, ya, yaitu kitab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan kitab manusia, yang selalu hidup memberikan jawaban, solusi bagi setiap tantangan yang kita hadapi. Alladzina astafaina min ibadina. Hamba-hamba yang kami pilih, atau orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi sebetulnya umat Islam ini merupakan umat yang terpilih, menerima anugerah kitab penutup yang selalu hidup menjawab seluruh persoalan dan kebutuhan mereka. Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami sesuai dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian merupakan sebaik-baiknya umat yang dipilih oleh Allah, dengan syarat kalian mengajak kepada yang ma'ruf, berkampanye untuk memperjuangkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Lalu setelah itu Allah menjelaskan umat yang menerima Alkitab ini. Umat ya, yang menerima Alkitab. Ada umat yang menyambut, ada umat yang berpaling dari Alkitab. Walaupun mereka umat Rasul. Tapi kalau mereka berpaling dan mengabaikan Alkitab, maka dengan sendirinya mereka orang yang mengeluarkan diri mereka dari kafilah Nabi kita Muhammad SAW. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah membagi mereka-mereka yang berhadapan dengan Alkitab kepada 3 golongan. Yang pertama zalimun li nafsi. Orang yang menganiaya dirinya dengan meninggalkan petunjuk Alkitab, akhirnya dia terlunta-lunta dalam kebingungan, padahal Allah berikan petunjuk dan jalan yang jelas dengan rambu-rambunya, dia tidak ikuti. Di sini dia menganiaya dirinya. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Orang yang timbangan amal mereka berat, mereka lah orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang mengalami kerugian segala-galanya termasuk jiwa mereka, diri mereka dan keluarga mereka. Kenapa? Bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka dalam kehidupan dulu berlaku aniaya terhadap diri mereka dengan meninggalkan ayat Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Yang jelas ayat Allah dan Allah tidak dizalimi. Tapi maksudnya mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan ayat Allah dan petunjuknya. Di saat mereka meninggalkan ayat Allah dan petunjuknya, yang teraniaya siapa? Dirinya. Terjerumus dalam kesesatan, kegelapan, kegelisahan, keresahan, dan dia meninggalkan tempat-tempat di mana turun rahmat Allah menuju jalan yang jauh dari rahmat Allah. Faminhum zalimun li nafsihi. Bukan Allah yang menzalimi, dia menzalimi dirinya karena meninggalkan ayat Allah. Wal iyadzu billah. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid. Mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuknya, bimbingannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa-apa yang dilarang. Tapi mereka tidak termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan berikutnya. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'ir. Nah, di antara 3 golongan ini bukan hanya taat, patuh kepada Allah, tapi mereka ingin meraih kemuliaan yang terdepan. Minhum sabiqun bil khairati biiznillah
Mereka orang-orang ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan hingga meraih kemuliaan yang terdepan dengan izin Allah. Mereka-mereka yang meletakkan fondasi Islam, berjuang dengan hidup, mereka menanggung derita, siksaan, mereka diperangi, mereka bersabar, dan mereka berkorban di jalan Allah. Mereka ini orang-orang bukan hanya taat, bukan hanya patuh kepada Allah, tapi mereka orang-orang yang mempersembahkan harta mereka, jiwa mereka, hidup mereka di jalan Allah. Ini yang dikatakan as-sabiqun as-sabiqun. Kalau kita lihat pembagian dalam ayat ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam suratul Waqiah. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'am was-sabiqun as-sabiqun. Ay as-sabiquna yaumal qiyamah humus sabiquna fid dunya. Jadi yang terdepan di hari kiamat nanti menjadi orang-orang yang meraih kedudukan yang mulia, bukan lihat dari keluarganya, bukan dari nasab maupun hartanya, tapi apa? As-sabiquna huna fid dunya bil khairat, itu yang terdepan dalam kehidupan dunia dalam melakukan kebaikan. Jadi Allah membagi pada ayat ini orang yang menerima Alkitab ke dalam 3 golongan. Yang satu membolimi dirinya, yang kedua muqtasid yang berjalan di jalan tengah, yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, mereka orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam suratul Waqiah, "Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Sekelompok besar dari para pendahulu yang berjuang bersama Rasul dengan setia. Mereka letakkan fondasi Islam, tiang-tiangnya, dan juga atap yang menaunginya. Kalau kita kan orang yang bernaung di bawah atap yang mereka bangun. Betul tidak? Dulu mereka sedikit dimusuhi, diperangi, tapi mereka bersabar. Mereka bersabar membangun kemegahan Islam, meninggalkan buat kita bangunan dan masyarakat Islam yang memberikan rasa aman buat kita. Tapi mereka persembahkan segala-galanya untuk kita, radhiyallahu anhum. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang terbesar. Ayat berikutnya, jannat tu'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Taman-taman surga yang mereka akan masuki, mereka dihiasi dengan hiasan-hiasan dari gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Dengan penutup ayat ini, sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa zalimun li nafsihi ini juga termasuk dalam golongan orang-orang yang bagaimana? Yang akan selamat masuk ke dalam surga. Dengan ayat ini, mereka beranggapan bahwasannya ketiga golongan tersebut akan selamat, walaupun golongan pertama ini berbuat aniaya, mereka tidak termasuk dalam orang-orang yang kafir. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, kata-kata zalimun li nafsihi dalam suratul A'raf menunjuk kepada mereka yang meninggalkan ayat Allah. Kemudian ayat berikutnya kan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Setelah Allah menjelaskan mereka-mereka yang masuk ke dalam taman surganya, Allah rincikan setelah itu adapun yang ingkar dan kafir, bagi mereka Allah sediakan api neraka jahanam, tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak akan diringankan azabnya bagi mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami menghukum orang yang ingkar. Jadi kelihatannya yang selamat 2 golongan, yang muqtasid dan yang sabiqum bil khairat, sedangkan yang zalimun li nafsihi adalah orang yang menganiaya diri mereka dengan meninggalkan ayat dan petunjuk Allah. Bukan Allah yang dirugikan, tapi mereka yang telah merugikan diri mereka. Jadi kembali kepada pokok pelajaran kita, Quran ini merupakan warisan yang teragung, yang termulia, yang luhur, yang selalu hidup menemani kita. Kalau kita mau berkawan dengan Al-Quran, Allah wariskan bagi umat yang terpilih 2 golongan menyambut Al-Quran, yang satu berpaling, maka mereka menganiaya dan menzalimi diri mereka. Dan mudah-mudahan kita berharap untuk termasuk dalam sabiqun. Tapi kita lihat amal kita merasa malu. Asal kita bisa selamat dari azab api neraka.
dimasukkan dan dikumpulkan bersama Rasul. Kita tidak bergantung kepada amal kita, kepada rahmat Allah. Karena banyaknya kelalaian dan dosa-dosa kita, sudah peruntungan yang amat besar. Tapi kalau Allah masukkan kita ke dalam golongan as-sabiqun, kita akui kita tidak layak sama sekali. Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, harapan kita. Kita tidak berharap untuk masuk dalam golongan pertama yang bernama zalimun li nafsi. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hargai warisan terluhur teragung. Dan masuklah dalam umat yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab ini. Insya Allah keberuntungan kita betul-betul akan selalu mendampingi kita. Amin ya rabbal alamin. Hamzah, barangkali ada yang sampaikan. Tafadhol Ustaz. وعلى آل سيدنا محمد ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kembali mendapatkan penerangan, pengingat tentang pentingnya Al-Quranul Karim. Ini bukan sekali, tapi berkali-kali kita diingatkan untuk kembali kita ini kepada Al-Quranul Karim. Bukan seperti yang tadi diceritakan juga oleh Ustaz Husain. Jadi ini dijadikan slogan bagi sebagian orang, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Tapi ada embel-embelnya. Ya, kembali kepada Al-Quran disesuaikan dengan pemahaman salaf. Salafnya siapa ya, sesuai dengan ya, yang ditunjuk, yang digandrungi oleh orang-orang tersebut. Ya. Harusnya salafnya harus mulainya dari sahabatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ya, orang-orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quranul Karim. Para keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga orang-orang yang mempraktekkan Al-Quranul Karim, sehingga mereka menjadi contoh dari khairu ummah ukhrijat linnas. Klaim tadi ya, ini juga ketika kita dengan Ustaz Husain juga pergi ke beberapa pesantren menerangkan bagaimana kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita terangkan bagaimana keindahan apa-apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, memberikan penerangan yang komprehensif, memberikan penerangan yang up to date, ya, tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tidak seperti apa yang dijelaskan misalnya oleh ulama-ulama terdahulu, berbeda dengan Al-Quran. Ulama terdahulu memang telah berusaha menerangkan Al-Quran ya, sesuai dengan kondisi dan zamannya. Karena mereka melihat situasi yang dihadapi, ya, dibacakan Al-Quran, diterangkan Al-Quran sesuai dengan zamannya. Tapi para ulama tersebut tentunya ya, tidak memahami dan tidak mengetahui kondisi yang ada saat sekarang ini. Karena bukan kita mendiskreditkan para ulama tersebut, tidak. Ya, mereka sudah berjuang, mereka sudah berbuat sesuai dengan apa yang mereka miliki, ya, sesuai dengan ilmunya. Tapi mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim penjelasannya ya, up to date untuk masa diturunkannya Al-Quran tersebut di masa Nabi, up to date untuk masa para sahabat, para tabi'in, dan juga untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena Al-Quran kata Nabi, Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Karena dalam Al-Quran itu terdapat ya, berita-berita tentang hal-hal yang sebelum kalian. Di dalam Al-Quran diceritakan peristiwa-peristiwa yang belum ada pencatatan sejarah pada waktu itu. Bahkan
peristiwa-peristiwa sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia diturunkan ke muka bumi. Allah ceritakan di sana. Naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran juga ada berita-berita ya, tentang hal-hal yang akan terjadi setelah kalian. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang belum dialami oleh kita, oleh Al-Quran sudah diterangkan. Inilah menunjukkan bagaimana Al-Quran ini adalah ilmu Allah yang di sana terdapat hal-hal yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan ini menunjukkan Al-Quran pasti akan sesuai di setiap zamannya. Berbeda tadi, kalau orang membawa Al-Quran, mengatakan, marilah kita kembali dengan Al-Quran, tapi dibatasi Al-Quran itu hanya dengan pemahaman umat terdahulu, maka ini seolah-olah kita membatasi Al-Quran, kita samakan Al-Quran dengan otaknya manusia-manusia yang ada pada waktu itu. Ya, ini Al-Quran adalah ilmu Allah, tidak sama dengan otak manusia. Ilmu Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ilmu Allah yang maha luas. Sedangkan apa yang diberikan kepada manusia ini adalah sedikit dari ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Oleh karena itu, pentingnya kita ini merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah supaya kita mendapatkan penerangan, mendapatkan kejelasan. Sebab Al-Quran ini nur, Al-Quran ini hudan terhadap situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Karena pasti dalam Al-Quran itu ada semuanya. Semuanya itu sudah dijelaskan secara garis besar, yang kalau kita mau merenunginya, kita akan mendapat petunjuk dari sana. Ya. Karena Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Nggak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu, ya, berulang kali kita menganjurkan hal ini untuk kita baca Al-Quran, kita renungi Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran dengan penuh kebersihan hati, ketulusan hati, kita berinteraksi dengan Al-Quran, niscaya kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, pemahaman, penerangan yang begitu jelas dari Al-Quranul Karim, yang tidak memihak kepada satu golongan, ya, yang tidak memihak kepada suatu kelompok, tidak. Al-Quran lurus. Ya, siapa saja yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan persepsi kita, hawa nafsu kita, atau mengikuti suatu kelompok, maka berarti nanti akan digiring seperti itu. Tapi kalau kepada kelompoknya, tapi kalau kita langsung kepada Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan penerangan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang dalam Al-Quran jelaskan, ya, kita akan melihat di sana, ya, oh ternyata ini sesuai dengan kelompok fulan yang berpendapat seperti ini. Kemudian ketika baca ayat yang lain, oh ini ternyata lebih cocok dengan kelompok fulan. Itu Al-Quran Nur Kalim itu menjelaskan semuanya lurus, tapi tidak memihak siapapun yang berada yang sesuai dengan Al-Quran, ya itulah yang benar. Nah, ini penting ya, untuk kita rujuk kepada Al-Quranul Karim. Dan jangan sampai kita bahkan menghalang-halangi orang untuk mengkaji Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Ini akan berbahaya sekali. Ya, kita ini akan termasuk nanti orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghribun. Ini adalah ucapan orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengerin Al-Qur'an. Walghaw fihi, buatlah kegaduhan. Ya. Sehingga kita enggak dengar,
ya udah jangan didengerin Al-Quran ini. Ini adalah sebenarnya ucapan orang-orang kafir. Tapi jangan sampai kita sebagai seorang mukmin, apalagi kita misalnya mengerti bahasa Arab, kita sering baca kitab macam-macam, paham bahasa Arab, tapi ketika ada orang yang mau belajar Al-Quran, jangan baca Al-Quran. Enggak. Nanti berarti kita mau menghalangi orang untuk mendapatkan penerangan dari Al-Quranul Karim. Ini sangat berbahaya sekali. Apalagi misalnya seorang yang alim. Ini himbauan kepada para ustadz, para da'i yang faham bahasa Arab, ya, banyak membaca hadis, banyak baca kitab. Terangilah Al-Quran. Ya, jelaskan Al-Quran. Baca Al-Quranul Karim, renungkan. Berikan penerangan kepada masyarakat. Jangan bahkan menakut-nakuti orang, jangan langsung baca Al-Quran. Nanti kamu bisa sesat. Sekarang eranya era keterbukaan. Orang siapapun bisa akan baca Al-Quran. Ya, antum kan paham bahasa Arab. Ya, antum duluan yang menerangkan. Ya, agar supaya mereka tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran seperti itu. Terangkan berdasarkan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita sembunyikan Al-Quran, tidak hukum-hukum dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah tidak dijelaskan, dikhawatirkan nanti orang-orang masyarakat yang tidak mendapatkan penerangan dari Al-Quran, kebenaran yang sesungguhnya, yang mutlak, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menuntut mereka-mereka yang tidak mendapatkan penerangan dari Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam suratul Baqarah, innal ladzina yaktumuna, ini ayat 159 dan 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan, ya, dan petunjuk-petunjuk min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, yang di dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an mereka sembunyikan, tidak mau disampaikan kepada orang karena ada kepentingan pribadi, misalnya sesuai dengan hawa nafsu. Nanti kalau saya terangkan yang sebenarnya, nanti orang tidak suka dengan saya, tidak mau dengan kelompok saya misalnya, atau akan menjauh dari saya. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya, mereka akan dilaknat oleh Allah, artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga dilaknat oleh mereka yang melaknat. Siapa itu mereka yang melaknat? Ya, orang yang terdampak oleh akibat si orang tadi yang menyembunyikan. Ya, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah sehingga mereka jadi buta. Sehingga mereka jadi tersesat karena tidak mendapatkan penerangan Al-Quran. Sehingga mereka mengikuti misalnya orang-orang yang mengatasnamakan Al-Quran tapi perilakunya jauh dari Al-Quran. Ya, diikutin, akhirnya dia tersesat. Mereka nanti di akhirat akan menuntut, melaknat orang-orang yang menyembunyikan tadi kitab Allah. Ini diterangkan dalam surah Al-Ahzab. Ini Al-Quran menerangkan kepada ayat Quran yang lain. Ketika menerangkan mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah. Di sini digambarkan adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang yang kafir ini bisa mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir, tidak beriman karena tidak mendapatkan penerangan Al-Qur'an yang sebenarnya. Ya, tapi ya, mereka itu melihat orang-orang yang mengaku memegang Al-Quran, mengaku mengamalkan Al-Quran, tapi perilakunya jauh dari Al-Quran. Sehingga mereka kafir kepada Al-Quran, nggak mau masuk ke dalam agama Allah ini. Karena melihat dari perilaku orang-orang yang mengaku kepada membawa Al-Quran, tapi ya, perilakunya sangat jauh dari Al-Quran. Atau orang-orang yang disebut
kafir juga, yaitu kita ketahui yaitu orang munafik, mengakunya sebagai muslim, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada keimanan. Klaim doang sebagai muslim, ya, tapi perilakunya semuanya itu bertentangan dengan Islam. Ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru. Innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan untuk mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliyya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan penolong, pelindung maupun penolong. Ini dalam surah Al-Ahzab mulai dari ayat 64 sampai ayat 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada saat nanti wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka. Mereka masuk dalam api neraka ya, dalam keadaan ya, tidak mati, la yamutu fiha wa la yahya. Yaquluna ya wailatana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Lalu mereka mengatakan, aduh celaka kami. Coba dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kami ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami taat kepada Allah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka mengatakan, wahai Tuhan kami dulu, kami enggak taat kepada Allah, tapi kami taat kepada pemimpin kami, ya, kepada ya, sadah ini artinya orang yang diikuti, tuan-tuan seperti itu, pembesar-pembesar. Ya. Ya, kalau sekarang kan pembesar yang diikuti kan banyak ya. Ada apakah dia itu ya, berpakaian ustadz atau apa, atau bagaikan ulama seperti, tapi tidak mau menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini kan jadi diikutin, kami ikutin. Ya, fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mereka kemudian karena ternyata apa yang mereka ikuti ini tidak benar dan bahkan mereka bisa masuk ke dalam neraka ini, mereka melaknat orang-orang yang diikuti tersebut. Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami berikan kepada mereka ya, azab 2 kali lipat, biar double azabnya karena mereka lah kami tersesat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Itu adalah penyesaran-penyesaran mereka-mereka yang tersesat karena tidak mendapatkan penerangan. Ya, karena disembunyikan oleh mereka-mereka yang mengetahui, yang paham dengan Al-Quran tapi tidak mau memberikan penerangan Al-Quran, ya, tapi menggiring masyarakat kepada pemahaman-pemahaman yang lain sesuai dengan hawa nafsunya. Maka inilah yang dikatakan, ya, tadi Ustaz Husain juga sudah singgung, ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, diikutin, apa saja kata Al-Quran diikutin, itulah orang yang selamat. Ya, ini yang sering kita doakan, ya, waj'alhu lana imaman, ya, jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai imam kami, arti panutan kami. Ada juga orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmumnya, artinya hawa nafsunya lah yang didahulukan, ya, Al-Quran, pakai juga Al-Quran tapi dijadikan makmumnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran digunakan ya, untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, ya, dan juga untuk mengikuti sesuai dengan hawa nafsunya. Ini berarti dia jadikan Al-Quran ya, di belakangnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya atau sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menggiringnya ke surga. Wa man ja'al Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran juga digunakan tapi di belakangnya, ya, tapi tadi seperti yang tadi diterangkan, maka Al-Quran akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Wallahu a'lam.
bahkan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin membakar semangat kita untuk mau mengevaluasi lagi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.